melihat kecelakaan yang terjadi di dekat jalan yang mereka saat ini berdagang. Setelah mereka sudah sampai di lokasi, ternyata korban itu dia juga mengalami hal yang sangat mengenaskan. Di saat Pak Tyson sedang melamun, tiba-tiba Pak Tyson dikagetkan dengan tepukan tepat di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kang Irul Misteri. Tentunya seperti biasa, Kang Irul akan membawakan cerita pengalaman misteri, tentunya yang bikin membuat bulu ketiak Anda merinding. Seperti apakah kisah cerita pada malam ini? Tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke kamar. Kita masuk saja ke ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan ada dua tiang listrik. Dua tiang listrik ini yang mempunyai usaha masing-masing. Satu tiang listrik ini namanya Pak Tyson, dan tiang listrik kedua ini namanya Bapak Holyfield. Pak Tyson ini mempunyai usaha jualan mie azam, dan Bapak Holyfield berjualan bakso. Di sini mereka sedang ribut, sedang berkelahi. Mereka yang langsung berkelahi di tempat warungnya Pak Tyson. Ribut parah. Ini ributnya beneran ya, nggak seperti yang dulu jambak-jambakan. Ini bener-bener ribut seorang laki-laki gentleman, laki-laki berotot. Kepret lah itu Tyson ke Pak Holyfield. Ditonjok itu tepat di mata sebelah kanan. Pok! Langsung seketika merem, terpejam satunya. Berarti melihatnya cuma pakai mata satu ini Pak Holyfield. Pak Holyfield yang melihat dengan mata satu, dia langsung memberi balasan tonjokan ke Pak Tyson. Pandangan satu kan sedikit buyar ya, ini dulur-dulur. Sekenanya saja ini. Buat. Bahkan ternyata Bapak Holyfield itu menghantam pembelinya Bapak Tyson. Sontak pembelinya Bapak Tyson ini kan marah ya. Hei, Bapak gimana sih? Kok malah saya yang dipukul? Maaf pak. Sontak Bapak Tyson ternyata dia sudah duduk santai. Yang berkelahi ternyata Pak Holyfield dengan pelanggannya Pak Tyson ini, dulur-dulur. Setelah Bapak Holyfield berkelahi dengan pelanggannya Pak Tyson, Pak Tyson itu yang tadinya duduk dengan santai, dia membantu pelanggannya ini. Pak Holyfield yang matanya terpejam satu, tiba-tiba Pak Tyson berdiri nih. Ditonjoklah itu yang matanya mati, yang masih bisa terbuka satu, dikasih lagi satunya. Buat, akhirnya merem semua ini Bapak Holyfield. Sontak Bapak Holyfield kan nggak bisa melihat nih, gerayang-gerayang tangannya. Suasana semakin rame. Lah tiba-tiba ada bapak-bapak datang ini. Sebut saja di sini namanya Pak Tarmin. Pak Tarmin ini adalah ketua RT di desa itu. Dan Pak Tarmin ini sekaligus adalah pemilik dari ruko yang disewa oleh Pak Tyson dan Bapak Holyfield. Sontak Pak Tarmin pun sudah melerai nih mereka berdua. Sudah Pak Tyson, sudah Pak Holyfield, sudah. Pak Tarmin yang melihat Bapak Holyfield tidak bisa membuka mata, dia akhirnya bertanya kepada Bapak Holyfield, Pak Holyfield, kenapa matanya terpejam semua? Saya tadi habis diberi sama Pak Tyson ini Pak matanya. Akhirnya suasana sudah adem, reda ini dulur-dulur setelah dilerai sama Pak Tarmin. Setelah Pak Tarmin berhasil melerai
Pak Tyson dan Pak Holyfield, tiba-tiba mereka dikejutkan adanya suara yang cukup keras. Ternyata itu adalah suara tabrakan yang ada di dekat jalan Pak Tyson dan Bapak Holyfield itu jualan. Tabrakan itu antara mobil dan motor. Wah, sangat keras sekali. Hingga Pak Tarmin, Pak Tyson, dan Pak Holyfield mereka langsung kaget. Mereka pun akhirnya berbondong-bondong untuk melihat lokasi itu. Ternyata setelah mereka sampai di lokasi, korban adalah pelanggan yang tadi barusan membeli mie ayam di tempat Pak Tyson ini, dulur-dulur. Ternyata korban yang sudah tergeletak itu adalah karyawan dari Bapak Holyfield. Sontak Pak Holyfield pun merasa bersedih karena melihat karyawannya harus meninggal secara mengenaskan. Bahkan celananya itu sampai keseret sama mobilnya itu, sampai terlihatnya itu burung perkudoronya ya. Alhamdulillah burungnya tidak jengat, masih mislam. Tabrakan kok lucu ya ini, dulur-dulur, Masya Allah. Setelah kejadian yang menimpa karyawannya Pak Holyfield, keesokan harinya nih, saudara-saudara semua atau dulur-dulur, Tyson akhirnya dia berinisiatif datang ke rumah Pak Dukun. Pak Dukun ini badannya mini ini. Biasanya kan dukun geram ya, garang, wajahnya garang. Ini dukunnya itu agak lucu gimana ini, dulur-dulur. Setelah Pak Tyson sampai di rumah Mbah Dukun, dia akhirnya menceritakan keluh kesah yang Pak Tyson rasakan kepada Mbah Dukun. Setelah Mbah Dukun mendengar keluh kesah dari Pak Tyson, akhirnya Mbah Dukun memberikan jambi-jambi kepada Pak Tyson. Dijambilah itu sama Mbah Dukun. Wes, bablas angin nih. Akhirnya setelah sudah dijambi-jambi, Mbah Dukun langsung mengambil air ini di belakang. Tanpa aba-aba kepada Pak Tyson, ember yang diambil belum sampai ke tempatnya Pak Tyson, Mbah Dukun itu keserimbet. Airnya belum sempat airnya sudah menyiram dulu itu ke Pak Tyson. Pak Tyson itu seperti kayak apa ya, berarti dikerjain. Padahal itu sebenarnya benar. Mbah Dukun itu akan menyiramkan air ember itu ke Pak Tyson. Tapi menurut Tyson, itu ulah Mbah Dukun ingin mengerjain. Sontak Tyson langsung marah kepada Mbah Dukun. Mbah, sumpah goblok. Gimana sih Mbah? Orang lagi duduk santai disiram banyu. Mbah Dukun yang dimarahi sama Tyson, ketika dia langsung kembali memarahi si Tyson. Goblok, wadokmu. Saya ini mau memberi mantra kepada kamu, Tyson. Tapi belum sampai kaki saya ini keserimpet, airnya nyiram kamu. Ini tadi mantra saya sudah tak siramkan ke kamu. Dengan ini semoga nanti jualan kamu laris. Setelah Pak Dukun memberikan omongannya kepada Tyson, Tyson yang tadi sedang naik darah, akhirnya dia, oh jadi seperti itu ya Mbah. Ngapura Mbah, saya minta maaf Mbah. Mbah Dukun yang juga tadi habis dibentak sama Tyson, dia juga merasa kesal. Setelah Tyson berhasil dari rumahnya Mbah Dukun dan dia diberi jambi-jambi yang cukup mujarab, malam harinya Tyson kembali membuka warungnya, yaitu berjualan mie ayam. Di tempat Tyson ini sangat ramai sekali ini, dulur-dulur. Para pembeli berbondong-bondong membeli dagangannya Pak Tyson, yaitu mie ayam. Pak, mie ayam Pak, satu Pak. Nggak pakai ayam ya Pak? Nggak pakai ayam gimana Mas? Lah kan ayamnya masih bermain Pak di belakang rumah. Wah, karep-karepnya sampean, terserah kamu Mas. Datang lagi nih, dua pemuda. Pak Tyson, mie ayam ya, 2, jangan lupa ditaruh di talam. Pak Tyson yang bingung, talam apa Mas? Enggak Pak,
ditaruh di mangkok yang cukup besar, Pak. Soalnya mie ayam Pak Tyson sangat nikmat. Setelah Pak Tyson sudah membuatkan mie ayam untuk para pelanggan-pelanggan, lah dari pelanggan yang ada di tempat Pak Tyson, tiba-tiba ada yang menggoda Pak Tyson. Pak Tyson, iya Mas, Pak Tyson kemarin berkelahi sama Pak Holyfield ya. Pak Tyson yang masih membuatkan mie ayam buat pelanggan yang baru datang, dia langsung marah dengan bercandaan dari pengunjung ini. Bahkan Pak Tyson yang masih memegang supit. Supit ini berarti kan yang membuat makan mie ayam itu ya dulur-dulur. Itu sudah ditusukkan di hidungnya pelanggan ini, dulur-dulur. Ngomong apa raimu? Bicara apa kamu? Enggak Pak, pergi kamu dari warung saya. Terus ini bayarnya, bayar ya tetap, bayar kamu. Enak saja nggak bayar, udah makan nggak mau bayar. Wah kepret nanti kamu. Iya Pak, berapa Pak? 50.000. Mahal amat Pak. Dia tak kembaliin, ada jujurnya. Tenang saja. Pak Tyson yang sedang marah-marah pun sempat-sempatnya masih bercanda ini dulur-dulur. Sebenarnya kan kalau seseorang sedang marah, ya nggak perlulah dikasih uang 50.000. Tidak usah dikasih kembalian. Masukkan aja ke dalam apa itu laci. Ini masih ada sisi baiknya juga Pak Tyson. Setelah Pak Tyson berhasil mengusir pelanggannya tadi, Pak Tyson kembali membuatkan mie ayam yang tadi sempat tertunda. Setelah selesai, diantarlah itu mie ayam ke pelanggan Pak Tyson. Setelah Pak Tyson sudah membuatkan mie ayam yang terakhir dan dia memberikan kepada pembelinya, Pak Tyson kembali lagi ke gerobaknya ini. Nah, di sini tiba-tiba Pak Tyson dan para pengunjung dikagetkan dengan adanya kecelakaan ini dulur-dulur. Pak Tyson yang langsung kaget dengan para pembelinya, para pembeli yang akan memakan nggak jadi. Langsung mereka pun berbondong-bondong datang ke lokasi itu dulur-dulur. Pak Tyson yang melihat korban itu sontak pun kaget. Ternyata korban yang sudah tergeletak dengan keadaan tubuh yang sangat mengerikan. Kepalanya itu pecah, tergilis sama rodanya truk. Ternyata korban itu adalah pelanggan dari Pak Tyson tadi yang habis dimarahin sama Pak Tyson ini dulur-dulur. Dalam hati Pak Tyson, harusnya daging ini lumayan ini dulur-dulur buat campuran dagangan saya kan pelayan, tidak usah beli di pasar. Setelah kejadian yang sangat menyeramkan ini, keesokan harinya Pak Tyson yang sedang siap-siap, yang sedang menyiapkan dagangannya ini di motornya, dari mengambil panci, mengambil daging yang sudah dimasak dengan matang. Setelah sudah siap, tiba-tiba Pak Tarmin datang menghampiri Pak Tyson. Pak, mau berangkat jualan ya Pak? Iya nih Pak RT. Ada apa Pak RT? Jawab Pak Tyson kepada Pak Tarmin. Pak Tarmin mendatangi Pak Tyson ini sebenarnya dia akan menagih uang kontrakan. Nah, ternyata ini sudah masuk jam 11 dan hari itu juga ternyata berpapasan dengan hari Jumat. Pak Tarmin bertanya kepada Pak Tyson, Pak, ini sebelumnya saya minta maaf Pak. Saya datang ke sini ingin menagih uang kontrakan Pak. Sudah ada belum? Pak Tyson yang mendengar perkataan dari Pak Tarmin, dia pun menjawab, bon dulu ya Pak. Nah seperti itu. Bon berarti itu ngutang dulu. Enggak. Jadi Pak Tarmin itu ya mungkin nanti minggu depan Pak saya akan membayar kontrakan. Oh seperti itu ya Pak. Ya udah saya tunggu.
Tetapi setelah Pak Tyson memberikan jawaban kepada Pak Tarmin kembali mengajak Pak Tyson itu untuk pergi sholat Jumat. Tetapi di sini Pak Tyson tidak mau diajak sholat Jumat sama Pak Tarmin. Kenapa? Karena sarungnya Pak Tyson masih basah, belum kering. Terlebih sempaknya juga sama masih basah, belum ada yang kering. Takutnya nanti kalau pas sholat Jumat pikirannya itu melayang-layang, takutnya nanti rudalnya jengit seperti itu. Jadi akhirnya Pak Tyson, Pak, mending saya nggak ikut Pak. Kenapa? Nggak apa-apa Pak. Akhirnya Pak Tarmin pun meninggalkan Pak Tyson yang hendak berangkat berjualan mie azam. Setelah Pak Tarmin pergi meninggalkan Pak Tyson, tiba-tiba Pak Tyson melakukan ritual yang sudah dikasih dari Mbah Dukun. Pak Tyson melakukan ritual itu dengan sangat yakin bahwa nanti jualannya itu akan sangat ramai sekali. Biasa ritualnya ya, wes, bablas angin. Itu adalah mantra yang diberikan dari Mbah Dukun kepada Pak Tyson. Mantra zaman now. Setelah Pak Tyson berhasil melakukan ritualnya, akhirnya dia berangkat ke warung ini, dulur-dulur. Naik motor, ya pelan lah. Karena kan Pak Tyson membawa dagangannya ada daging ayam sama kuahnya juga. Jadi harus hati-hati ini, dulur-dulur. Setelah sampai di lokasi, ternyata Pak Tyson sudah mendapati warungnya milik Pak Holyfield itu sudah ramai sekali. Sudah banyak pembelinya. Pak Tyson yang sangat merasa iri. Karena Pak Tyson di sini sempat libur beberapa hari karena dia tidak jualan. Jadi otomatis para pelanggannya Pak Tyson pun berlari ke tempatnya Pak Holyfield. Sontak Pak Holyfield pun melihat Tyson yang datang ke warung. Karena para pembelinya beralih ke tempatnya Pak Holyfield semua, Pak Holyfield yang keluar dari warung, dia lantas mengejek Pak Tyson. Tyson! Pak Holyfield yang sedikit meledek Pak Tyson dengan gayanya yang seperti ini. Seperti dewa kelabang ya. Tyson yang diejek seperti itu, akhirnya dia mengambil apa itu ya, kayak sayuran yang masih terikat, dilempar itu sayuran kepada Pak Holyfield. Terima ini Holyfield. Holyfield yang sudah siap dengan ancang-ancang ditangkis sama Pak Holyfield. Ora kena, tidak kena. Akhirnya Tyson melanjutkan untuk berdagang. Setelah Pak Tyson sudah bersiap ini untuk melakukan jualan mie azamnya, tiba-tiba Pak Tyson yang berteriak kepada para pembeli yang ada di warungnya Pak Holyfield. Pak Tyson berteriak, "Hei, kamu para pembelinya di warung Pak Holyfield, kalian itu semua dibohongi. Kalian itu makan bakso, biasanya dagingnya itu pakai daging ular anaconda. Hei, kalian dibohongi semua, goblok." Sontak para pembeli yang ada di warung Pak Holyfield, mereka langsung memberhentikan memakan bakso itu. Bahkan dalam pikiran mereka, para pembelinya Pak Holyfield, mereka terbayang-bayang. Masa ya Pak Holyfield jualan bakso pakai daging ular anaconda? Bagaimana nangkapnya? Sedangkan ular anaconda kan besar sekali ya dulur-dulur. Pak Holyfield belum nangkap pun ya sudah dicaplok dulu. Wassalam Pak Holyfield bisa. Tapi akhirnya para pengunjung Pak Holyfield tidak menghiraukan apa yang dikatakan sama Pak Tyson. Mereka akhirnya melanjutkan memakan baksonya. Bet. Nah di sini Pak Holyfield yang seketika langsung marah mendengar ejekan yang dilontarkan oleh Pak Tyson. Keluarlah ini Pak Holyfield.
dia langsung tiba-tiba mendatangi Pak Tyson. "Kamu tadi ngomong apa, Tyson? Single, sini kamu duel sama saya." Pak Holyfield yang masih menyalakan kompor tiba-tiba ditinggal saja, disamperin itu sama Pak Tyson. "Berani kamu sama saya pukul nanti kamu matanya biar kayak dulu, merem semua." Akhirnya Pak Holyfield yang mendengar ancaman itu pun dia kembali berpikir, aduh, nanti kalau saya kepukul matanya bisa-bisa saya ndandap lagi ini. Akhirnya Pak Holyfield gak jadi berantem ini. Dia memilih untuk kembali lagi ke warungnya dulur-dulur. Setelah Pak Holyfield tidak jadi berantem dengan Pak Tyson, dia akan kembali ke warung. Tapi nggak jadi. Dia kembali lagi mendekati Pak Tyson dan berkata, Tyson, jangan harap ya jualan kamu nanti bisa rame. Titeni, jualan kamu bakal sepi. Pak Holyfield yang sudah berkata seperti itu kepada Pak Tyson, dia baru kembali ke warung. Tyson hanya melihat dengan nada sinis. Karap-karap kowe, terserah kamu. Akhirnya Tyson melanjutkan dagangannya, menyiapkan ini, menyiapkan itu. Setelah keduanya sibuk dengan dagangannya masing-masing, tiba-tiba mereka kembali dikejutkan adanya kecelakaan lagi ini dulur-dulur. Sontak dari Pak Tyson, Pak Holyfield, dan para pembelinya dari Pak Holyfield pun, mereka semua akhirnya keluar sama-sama melihat kecelakaan yang terjadi di dekat jalan yang mereka saat ini berdagang. Setelah mereka sudah sampai di lokasi, ternyata korban itu dia juga mengalami hal yang sangat mengenaskan. Kepalanya itu kelindas roda truk ini dulur-dulur, tapi separuh dan yang separuh itu masih ada. Bahkan matanya itu yang satu sempat masih bisa berkedip. Pak Tyson yang tahu jika itu adalah pelanggannya, dia juga tidak tega melihat kejadian itu. Dia sambil berucap, "Astagfirullahaladzim." Sontak Pak Holyfield pun dia tersenyum sinis kepada Pak Tyson. "Mudar, pelangganmu mudar siji, pelanggan kamu mati satu, Tyson." Akhirnya setelah mereka melihat itu, korban segera dievakuasi oleh pihak berwajib ini dulur. Dibawalah itu jasadnya ke ambulan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yang layak. 1 bulan kemudian, ternyata di saat berjalannya sebulan ke depan, di dekat jualannya Pak Tyson itu sering ada kecelakaan ini dulur-dulur. Bahkan yang menjadi korban itu adalah pelanggan dari Pak Tyson. Semakin pelanggan Pak Tyson itu banyak mengalami kecelakaan, justru dari warungnya milik Pak Holyfield malah semakin rame. Pak Holyfield yang semakin gede kepalanya, ya enggak gede ke antuk tawon tuh enggak. Berarti gede itu sombong, dia semakin sombong lah. Akhirnya dia kembali mengejek Pak Tyson. Dia keluar lagi nih dari warungnya dan mengejek lagi. Seperti biasa, dia memakai jurus andalannya. Tyson, dagangane sepi, Tyson. Tyson yang sudah, tidak karuan ini, sudah campur aduk. Melihat dagangannya sepi dan saingannya rame, ditambah Holyfield sering mengejek dia. Akhirnya itu sablu yang buat naruh air diambillah itu sama Tyson, dilemparkan itu di hadapannya Holyfield. Dia melemparkan dengan sekuat tenaga, padahal tadi Tyson belum sarapan. Dilempar itu, Tyson, salah, Holyfield, tak kasih sablu ini, tampani. Holyfield yang menyaut, "Bawa sini," seperti itu. Dilempar itu sablu tepat di hadapan Holyfield. Buak! Sontak air panas pun bertumpahan di tanah.
Bahkan ada tikus yang lewat pun kesiram sampai tikusnya tikusnya sampai mengucapkan kepanasan. Dari tikus, asu Tyson. Tikus sampai miso. Tikus sampai mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pak Tyson. Berarti saking kebangetannya ini Pak Tyson, hewan pun bisa marah. Setelah kejadian itu selesai, Pak Tyson akhirnya mengurungkan untuk pulang ke kosan. Pak Tyson yang kembali melamun. Dia melamun karena melihat dagangannya saat ini sangat sepi sekali ini dulur-dulur. Dia akhirnya berpikir, ada apa dengan warung saya? Ada apa dengan dagangan saya? Terlebih, kenapa para pelanggan saya semuanya meninggal dengan keadaan yang mengenaskan? Di saat Pak Tyson sedang melamun, tiba-tiba Pak Tyson dikagetkan dengan tepukan tepat di pundak. Tyson yang masih kehilangan konsentrasi, dia pun kaget. Wah, Sutalas, siapa Miki? Siapa tadi? Tyson yang mengeluarkan kata-kata kasar, dia dikagetkan dengan seseorang. Tetapi setelah Tyson tahu jika orang yang datang itu adalah Pak Tarmin, akhirnya Tyson yang tadinya marah-marah sontak langsung kembali menurunkan nadanya. Waduh, ternyata jenengan Pak Tarmin. Ternyata kamu Pak Tarmin. Saya minta maaf Pak, tadi saya mengeluarkan kata-kata kasar sama Bapak. Pak Tarmin yang mengetahui jika Pak Tyson ini sedang banyak masalah, akhirnya dia berkata, "Iya, tidak apa-apa Pak Tyson, tenang saja, saya paham." Setelah Pak Tarmin sudah meredamkan amarah Pak Tyson, akhirnya Tyson bercerita kepada Pak Tarmin perihal apa yang saat ini dia alami. Akhirnya setelah ngobrol, Pak Tarmin akhirnya memberikan semangat kepada Pak Tyson. Pak Tyson, semangat, jualan. Kalaupun tidak ada yang membeli, dimakan sendiri. Pak Tyson yang mendengar penyemangat dari Pak Tarmin, dimakan sendiri batukmu Pak. Ya enggak seperti itu. Intinya Pak Tarmin memberikan penyemangat kepada Pak Tyson. Akhirnya Pak Tyson, terima kasih Pak atas supportnya. Iya Mas. Akhirnya Pak Tarmin pun meninggalkan Pak Tyson di dalam kos sendirian. Singkat cerita, setelah Pak Tarmin sudah berhasil memberikan semangat kepada Pak Tyson yang secara diam-diam memantau warungnya Pak Holyfield. Dipantau itu dari agak jauh sama Pak Tyson. Dilihat dengan teliti ini sama Pak Tyson. Pak Tyson ini mengamati warungnya Pak Holyfield. Dia itu berpikir, dia menunggu siapa nanti yang akan menjadi korban. Tapi setelah Pak Tyson menunggu cukup lama, ternyata tidak ada kejadian aneh pun yang menimpa kepada pembelinya Pak Holyfield. Akhirnya Tyson kembali teringat dengan ancaman Pak Holyfield ini, dulur-dulur. Dia teringat jika Bapak Holyfield pernah mengancam Pak Tyson. Awas kamu, jualan kamu bakal sepi. Tyson yang teringat dengan ancaman Pak Holyfield, dia akhirnya bergumam dan marah sendiri. Akhirnya Tyson langsung pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, akhirnya Tyson mendatangi kosannya Holyfield. Dia teringat dengan ancaman yang pernah dilontarkan Holyfield kepada dirinya. Dia datang nih ke kosannya Holyfield. Diketok itu pintu sangat keras sekali. Brak. Holyfield sedang santai. Dia mendengar kalau itu adalah suaranya Tyson. Dibukalah itu pintu sama Holyfield.
baru membuka pintu, tiba-tiba Holyfield sudah kena baku hantam si Tyson. Buat! Kena lagi di mata sebelah kanan. Buat! Holyfield seketika langsung terjengkang. Di saat Holyfield terjengkang, terjatuh, pak, sampai kakinya keangkat ke atas, dia melirik ke sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ternyata ada galon air mineral yang kosong. Diambil itu galon mineral, dikepretkan ke kepala si Tyson. Pak! Tyson langsung jatuh, terkulai. Dia sontak masih kuat, bangun. Soalnya tadi sarapan banyak, ketip seperti gunung. Bangun lagi nih Tyson, tonjok lagi si Holyfield. Pak! Terjungkal lagi itu Holyfield. Holyfield dia sontak melihat ada pisau yang tergeletak di sebelah televisi. Diambil itu pisau, akan ditusukkan ke Tyson. Tetangga dari kosan mereka mendengar bahwa di kosannya Holyfield itu ada keributan. Mereka langsung mendatangi tempat itu. Di saat Holyfield akan menusukkan, tiba-tiba tetangga dari kosannya Holyfield itu langsung melerai. Sudah pak, Pak Holyfield, sudah. Jangan kamu melakukan hal-hal yang tidak baik. Pak Tyson yang dipegang sama kedua orang itu dan satu orang memegangi Pak Holyfield. Akhirnya mereka berhasil dipisah ini, dulur-dulur. Setelah berhasil dipisah, Pak Tyson disuruh pulang sama tetangga kosannya Pak Holyfield. Pak Tyson, mending Pak Tyson pulang saja pak. Sana pak, kalau mau berkelahi, sana di ring, jangan di kosan. Akhirnya Pak Tyson, raimu. Pulanglah itu Pak Tyson. Tapi di sini Pak Tyson yang disuruh pulang sama tetangganya Pak Tyson, dia kembali mengeluarkan unek-uneknya ini, dulur-dulur, kepada para tetangganya kosannya Pak Holyfield. Nggak bisa. Kenapa pak? Ini Pak Holyfield, dia itu nyupang. Dia itu melakukan dagang dengan cara sesat pak. Sontak para tetangganya kosannya Pak Holyfield mendengar itu, mereka juga kaget. Nah, terlebih Pak Holyfield yang difitnah seperti itu, dia kembali mengambil galon air tadi ini, dulu dipukul lagi di kepalanya Pak Tyson. Pak, kamu kalau ngomong jaga ya Tyson. Sontak Pak Holyfield pun juga marah-marah kepada Pak Tyson. Mereka akan kembali berkelahi, tapi berhasil dilerai sama tetangganya Pak Holyfield tadi. Pulang aja pak, pulang sana pak, jangan buat keributan di sini. Pulang pak. Pak Tyson yang sudah mengeluarkan unek-uneknya, dia sudah cukup lega karena sudah membocorkan apa yang dilakukan sama Pak Holyfield. Pulang itu Pak Tyson dengan keliengan tadi di kampleng galon banyu. Wah, keliengan. Pulang itu Pak Tyson. 3 hari berselang, akhirnya kedua warung itu pun tutup. Dan mereka tanpa disengaja, mereka jalan-jalan ke alun-alun di dekat kota. Sampailah mereka di alun-alun. Ternyata Pak Tyson dan Pak Holyfield itu pergi ke tempat yang sama. Di saat mereka akan pulang, mereka ketemu di parkiran. Tapi di sini mereka tidak berkelahi. Pak Holyfield lebih memilih untuk pulang terlebih dahulu. Sedangkan Pak Tyson, dia kembali melamun. Dia melamun cukup lama lah. Setelah dia merasa sudah cukup, akhirnya Pak Tyson pun pulang. Setelah Tyson memutuskan untuk pulang, dia pulang dengan sedikit keliengan ya. Tapi di sini Tyson dia cerdas. Dia lebih meminggirkan motornya daripada dia nanti kenapa-kenapa. Di saat Tyson menepi, tiba-tiba di perlintasan api itu sangat ramai sekali ini, dulur-dulur. Tyson yang melihat kejadian itu, dia pun akhirnya mendekati ke lokasi kejadian. Tyson yang langsung datang ke situ sambil, permisi mas, ada apa mas, siapa mas yang kecelakaan mas? Setelah Tyson berhasil masuk ke kerumunan itu, dia pun seketika kaget. Ternyata
korban kecelakaan yang tertabrak oleh kereta api itu adalah si Holyfield. Di sana ternyata Holyfield tidak membawa kartu identitas, dia tidak membawa kartu pengenal diri. Warga yang di situ tidak mengenali, tapi setelah Tyson datang, akhirnya Tyson mengatakan kepada warga, "Pak, ini saudara saya, Pak. Tolong, Pak. Bantu dia, Pak, dibawa ke rumah sakit, Pak." Akhirnya setelah dari warga ada yang tahu jika kerabatnya itu datang, akhirnya warga berbondong-bondong mengangkat jasad si Holyfield itu ke dalam mobil. Di sini jasad Pak Holyfield itu sangat mengerikan sekali ini, dulur-dulur. Kepalanya itu putus, bahkan matanya itu sampai keluar, hampir jatuh, tapi tidak jatuh ini, dulur-dulur. Kalau jatuh, nanti tibanya lagunya Mansyur S, jatuh bangun. Setelah berhasil dibawa, akhirnya Tyson pun dia mengikuti mobil itu dari belakang. Setelah jasad Holyfield sudah dibawa ke rumah sakit, akhirnya jenazah Holyfield pun dikebumikan. Dan keesokan harinya, Pak Tyson pun melayat ke pemakaman Holyfield. Di saat para warga sedang fokus di kuburannya Pak Holyfield, tiba-tiba Pak Tyson itu merasakan ada keanehan. Lagi-lagi ada keanehan di pemakaman itu. Ternyata Pak Tyson melihat arwahnya Pak Holyfield. Arwah Pak Holyfield di samping, di belakang pohon besar. Tapi di sini Pak Holyfield itu menampakkan wujudnya, dia seperti biasa, dulur-dulur, mengejek Pak Tyson. Sempat-sempatnya sudah mati dikubur, keluar masih mengejek lagi dengan gaya yang sama. Set, set, set. Pak Tyson yang dia sudah merasa bongkok, dugal, masih kober-kobernya, "Kamu itu sudah mati, masih sempat-sempatnya mengejek saya." Diambillah itu batu nisan, dilempar ke Pak Holyfield. "Tampani, Phil, terima ini." Pak Holyfield yang langsung kena batu nisan itu pas di kepalanya, hilang langsung seketika itu arwahnya Pak Holyfield. Setelah kejadian itu, Tyson pun langsung pulang dari pemakamannya Pak Holyfield. Setelah Tyson tadi selesai melayat ke pemakaman Holyfield, dia pulang ke kosan ini, dulur-dulur. Pulang ke kosan untuk istirahat. Tetapi di saat Tyson akan masuk ke kosannya, dia kembali dikejutkan dengan arwahnya Holyfield. Dibukalah itu pintu. Setelah dibuka, Tyson melihat arwah Holyfield, jasad Holyfield itu seperti tadi yang di makam, tapi di sini agak beda, tapi dengan gaya yang sama ya, seperti set, set, tapi kepalanya itu ada di bawah. Holyfield kembali berkata, "Aduh, lupa, kepalanya di bawah." Diambil itu, dipasang lagi, ulang, set, set, set. Tyson yang melihat mayat Holyfield itu, jasadnya tadi ya, kepala di bawah diambil. Seketika Tyson langsung lari terbirit-birit. Dia ketakutan, bahkan dia lari tidak fokus, dan akhirnya Tyson, pak, dia dihantam truk, pak. Terpental itu Tyson sampai tubuhnya itu terburai di jalan raya. Tyson mati sangat mengenaskan ini, dulur-dulur. Setelah Tyson mengalami kecelakaan, warga pun langsung menelpon Pak Tarmin. Pak, tolong Pak, ini Pak Tyson mengalami kecelakaan, Pak." Pak Tarmin sontak langsung datang dengan cepat ke lokasi kejadian itu, dulur-dulur. Pak Tarmin yang meminta bantuan kepada warga untuk mengangkat jenazah Pak Tyson. "Pak, tolong bantu saya untuk mengurus jenazah Pak Tyson ya, Pak." Warga pun dengan sukarela membantu jenazah Pak Tyson itu diangkat. Dan Pak Tarmin pun akhirnya mengurus jenazah itu untuk dimakamkan di kampung halamannya Pak Tyson.
1 minggu kemudian, setelah kejadian yang menimpa Pak Tyson, di sini anak dari Pak Tarmin dan istrinya mereka meninggal dunia. Dan Pak Tarmin pun dia mengalami penyakit yang sangat mengerikan. Di sekujur tubuh Pak Tarmin itu keluar bisul. Bahkan bisulnya itu ada baksonya. Oh, enggak bakso. Ini lebih belatung. Kalau ada bakso nanti dimakan sama Pak Tarmin. Mantap. Enggak ya. Ini penyakit sumbuhan ini sangat mengerikan. Bisul, bahkan keluar nanah dan darah. Juga ada banyak belatungnya ini dulur-dulur. Dan Pak Tarmin pun meninggal dalam keadaan yang berbau sangat busuk sekali ini dulur-dulur. Busuk sekali. Wah. Aduh. Tapi di sini Pak Tarmin mati, arwah dari Holyfield dan Tyson keluar. Dia kembali mengajak Pak Tarmin, "Modar remu, Min. Modar remu. Modar. Enggak. Di sini enggak keluar. Mereka sudah tenang di alam baka masing-masing ya. Nah, jadi seperti ini dulur-dulur. Di saat Pak Tarmin akan meninggal dunia, dia sempat bercerita kepada salah satu warganya jika Pak Tarmin itu melakukan pesugihan jenglot. Nah, sebab musabahnya, kenapa Pak Tarmin terkena dengan pesugihan yang ia lakukan sendiri? Karena Pak Tarmin itu melanggar pantangannya. Padahal Mbah Dukun sudah pernah memberikan pantangan kepada Pak Tarmin. Pak Tarmin ternyata dia merawat korban dari pesugihan yang dia lakukan, sehingga pesugihannya itu menyerang kepada dirinya sendiri ini dulur-dulur. Pesugihan jenglot taring pucet. Dan cerita pun selesai. Akhir kata Kang Irul pamit undur diri. Tapi sebelum pamit, Kang Irul meminta kepada para pendengar setia Kang Irul untuk memberikan saran apabila dalam pembawaan cerita yang Kang Irul sampaikan kepada kalian ada kekurangannya. Monggo Kang Irul dikasih kritik dan saran. Karena dengan kritik dan saran, Kang Irul jadi semakin semangat. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.